Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini, kami akan membahas tentang sebuah fenomena yang mengancam kehidupan di bumi, yaitu global boiling. Apa itu global boiling? Bagaimana faktor penyebabnya? Dan apa saja dampaknya bagi manusia dan lingkungan? Simak penjelasannya dalam video ini. Global boiling adalah istilah untuk menggambarkan kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, lautan, dan daratan yang ekstrim sebagai dampak perubahan iklim. Istilah ini pertama kali dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York pada Juli tahun 2023 silam. Guterres menganggap bahwa saat ini bumi bukan lagi berada pada era pemanasan global atau global warming, melainkan sudah memasuki era pendidihan global atau global boiling. Faktor penyebab global boiling sebagian besar adalah akibat ulah manusia yang menghasilkan gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrus oksida. Gas-gas ini menyerap panas matahari dan mencegahnya keluar dari atmosfer, sehingga meningkatkan suhu bumi. Selain itu, faktor alamiah seperti pola cuaca El Nino dan letusan gunung berapi juga berkontribusi terhadap global boiling. Dampak global boiling bagi manusia dan lingkungan sangatlah serius dan mengkhawatirkan. Beberapa dampak negatif yang perlu diwaspadai adalah sebagai berikut. Gelombang panas dan kenaikan suhu udara dapat meningkatkan risiko penyakit terkait panas, seperti heat exhaustion dan heat stroke. Kondisi atmosfer yang makin lembab dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi yang menular melalui air, seperti diare, kolera, dan demam tifoid. Hewan yang menjadi perantara penyakit atau vektor, seperti nyamuk, mampu bertahan hidup lebih lama pada iklim lebih hangat sehingga meningkatkan risiko malaria dan demam berdarah dengue. Tingginya kadar polutan di udara sebagai pemicu efek rumah kaca dapat menimbulkan gangguan pernapasan, seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan asma. Peningkatan kejadian bencana akibat global boiling berisiko memicu dan memperburuk kondisi kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub dapat mengancam pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir. Perubahan iklim dapat mengganggu siklus hujan dan menyebabkan kekeringan atau banjir di berbagai wilayah. Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat pergeseran habitat dan kepunahan spesies. Ketidakstabilan sosial dan politik akibat konflik sumber daya, migrasi, dan pengungsi. Dan di bawah rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Para ilmuwan memprediksi suhu dunia saat ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 3. Perjanjian Paris, setiap negara memiliki target mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% pada tahun 2030, dan ini terutama ditekankan kepada negara-negara yang menyumbang emisi terbesar di atmosfer. Mingeo telah merangkum negara-negara yang telah mengeluarkan emisi karbon terbesar ke atmosfer, sehingga ini bisa menunjukkan seberapa besarkah emisi karbon yang dihasilkan suatu negara sejak revolusi Industri. Gas emisi adalah gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia atau alam. Gas emisi yang paling berpengaruh terhadap perubahan iklim adalah gas rumah kaca, yaitu gas-gas yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah. Gas rumah kaca yang utama adalah karbon dioksida CO2, metana CH4, dinitrogen oksida N2O, dan ozon O3. Menurut data Edgar milik Komisi Eropa, Tiongkok adalah penyumbang emisi gas rumah kaca global terbesar pada 2022. Sementara, Indonesia menempati urutan ke-7 terbesar dunia. Sektor energi dan lahan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan lebih dari 90% total emisi yang dihasilkan berasal dari kedua sektor tersebut. Sektor energi seperti pertambangan batu bara, pembangkit listrik, transportasi, dan industri menyumbang emisi karbon sebesar 46,35% pada 2018. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi dan rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Sedangkan sektor lahan seperti kehutanan, pertanian,
dan perkebunan menyumbang emisi karbon sebesar 26,39% pada 2018. Hal ini disebabkan oleh penggundulan hutan, pembakaran lahan, dan perubahan penggunaan lahan. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Beberapa strategi yang dilakukan adalah meningkatkan efisiensi energi, mengembangkan bauran energi terbarukan, menghapus subsidi bahan bakar fosil, menerapkan pajak karbon, melakukan restorasi hutan, dan mendorong penerapan kredit karbon. Lapisan ozon adalah lapisan gas ozon yang terdapat di stratosfer, sekitar 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet UV berbahaya yang dipancarkan matahari. Radiasi UV dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti kanker kulit, katarak, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan kerusakan tanaman. Penyebab utama penipisan ozon dan lubang ozon adalah berasal dari bahan-bahan kimia industri, terutama zat pendingin, pelarut, propelan, dan agen peniup busa halokarbon klorofluorokarbon CFC, HCFC, halon yang dirujuk sebagai zat penipis ozon ozon depleting substances ODS3. Zat-zat ini dapat bertahan lama di atmosfer dan bereaksi dengan ozon, menghancurkan molekul ozon dan mengurangi ketebalan lapisan ozon. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara di dunia telah menandatangani Protokol Montreal pada 1987, yang merupakan perjanjian internasional untuk mengendalikan produksi dan konsumsi zat penipis ozon. Berkat upaya bersama ini, lapisan ozon telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Menurut laporan World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) pada 2018, lapisan ozon diperkirakan akan pulih sepenuhnya di belahan bumi utara pada 2030-an, di belahan bumi selatan pada 2050-an, dan di wilayah kutub pada 2060-an. Demikianlah pembahasan kita tentang penyumbang terbesar gas emisi dan faktor penyebab penipisan lapisan ozon, global boiling yang sangat mengkhawatirkan keberlanjutan kehidupan dunia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang isu lingkungan yang penting ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.